Episode 28. Ah, sial. Elsa mengumpat dengan kesal ketika membaca pesan dari Maxime. Padahal malam ini dia sudah mempersiapkan segalanya untuk bisa melakukan malam panas dengan kekasihnya itu, tapi ternyata Maxime tidak jadi menemuinya. Entah hal penting apa yang akan Maxime lakukan pada malam ini, sampai pria itu tidak bisa datang menemuinya. Padahal biasanya Maxime selalu ada untuknya. Dia merasa kekasihnya sudah mulai berubah setelah menikah dengan Rahel. Sekitar pukul 7 malam, di aula gedung sekolah terlihat ada kepala sekolah, para guru di SMA Pelita, dan juga semua anggota OSIS sedang menikmati makan malam bersama. Pak Nurdin sebagai kepala sekolah yang baru sangat merasa tersentuh karena semua anggota OSIS telah memberikan surprise kepadanya. Apalagi dekorasi di gedung tersebut terlihat sangat estetik dan mewah, hasil karya semua anggota OSIS di sekolah ini. Terima kasih sudah memberikan kejutan kepada saya dengan acara makan malam ini. Saya sangat merasa terharu kepada semua anggota OSIS yang ada di sekolah ini. Ucap Pak Nurdin kepada Rahel, sebagai ketua OSIS di SMA Pelita. Sama-sama, Pak. Kami sebagai perwakilan semua murid di SMA Pelita sangat senang akhirnya Bapak menjadi kepala sekolah di sini. Jawab Rahel. Sebagai pembina OSIS di sekolah, Alvin pun ikut berbicara. Menurut saya Rahel adalah ketua OSIS yang terbaik di antara ketua OSIS yang sebelumnya. Anda juga pasti sangat tahu prestasi apa saja yang sudah dia lakukan, banyak kegiatan OSIS yang sangat bermanfaat dan mendapatkan penghargaan. Sehingga sudah beberapa kali memenangkan perlombaan. Semua guru yang ada di sana sangat merasa takjub dengan semua prestasi yang sudah diberikan atas semua kegiatan OSIS di sekolah, terutama kepada Rahel sebagai ketua OSIS dan sebagai murid yang berprestasi. Itu semua berkat kerjasama kami sebagai anggota OSIS di sekolah ini. Kami selalu berusaha untuk kompak dan melakukan yang terbaik untuk SMA Pelita. Jawab Rahel. Pak Agus, sang guru biologi di sekolah ini, dia pun ikut memuji Rahel. Rahel juga mendapatkan nilai terbaik. Dia satu-satunya yang murid yang mendapatkan nilai 100 pada ulangan biologi hari ini. Seandainya saja Rahel ini sudah lulus SMA, mungkin saya akan menjodohkan Rahel dengan anak saya. Pak Agus berkata seperti itu hanya sekedar bercanda, sehingga terdengar suara gelak tawa di acara makan malam tersebut. Kecuali Alvin, dia merasa candaan Pak Agus sama sekali tidak lucu. Alvin sangat berharap acara makan malam ini akan segera berakhir, karena ada banyak hal yang ingin dia lakukan bersama dengan Rahel. Namun gelak tawa mereka tiba-tiba saja berhenti ketika melihat sesosok pria yang baru saja masuk ke dalam aula gedung sekolah. Tap, tap, tap. Bahkan hanya mendengar suara langkah kakinya pun begitu sangat mengerikan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Maxime Keano akan datang ke sekolah, padahal acara makan malam ini hanya sekedar acara kecil-kecilan. Tentu saja mereka akan mengundang Maxime secara spesial setiap kali acara resmi. Suasana yang awalnya santai dan dipenuhi dengan gelak tawa kini malah berubah menjadi tegang. Mungkin karena semua guru di sekolah sudah tahu bagaimana arogannya seorang Maxime Keano. Semua orang yang ada di sana pun segera berdiri, mereka sedikit membungkukkan badan. Menyambut kedatangan sang pemilik sekolah. Selamat malam, Tuan Maxime. Terlihat Alvin memandangi Maxime dengan tatapan matanya yang sangat kesal. Mengapa Maxime bisa datang ke sini? Bukankah malam ini Maxime akan bertemu dengan Elsa? Maafkan kami, Tuan Maxime. Kami sama sekali tidak bermaksud untuk tidak mengundang Anda. Hanya saja acara ini sangat dadakan sekali.
Saya janji saya pasti akan mengundang Anda dengan secara resmi. Pak Nurdin terlihat sangat gugup sekali. Baru saja dia diangkat sebagai kepala sekolah, dia takut tiba-tiba langsung dipecat gara-gara tidak mengundang Maxime di acara makan malam ini. Mungkin karena dia pun hanya mendapatkan surprise dari semua OSIS di sekolah. Pak Nurdin pun segera mempersilahkan Maxime untuk duduk bergabung dengan mereka semua. Maxime pun segera duduk, kemudian dia menanggapi permintaan maaf Pak Nurdin. Tidak apa-apa. Saya kebetulan baru pulang dari kantor, saya hanya ingin mampir dulu ke SMA Pelita. Rupanya ada acara makan malam. Maxime berlagak pura-pura tidak tahu bahwa malam ini ada acara makan malam di sekolah. Setelah berkata seperti itu, Maxime pun memandangi Rahel yang posisi duduknya berseberangan dengannya. Rahel mengerutkan keningnya, dia tidak mengerti mengapa Maxime memandanginya seperti itu seakan ingin menerkam dirinya. Apakah dia sudah membuat kesalahan? Suasana makan malam yang awalnya dipenuhi dengan gelak tawa dan candaan, kini telah berubah menjadi tegang setelah kehadiran Maxime. Padahal saat ini mereka semua sedang makan malam, tapi seakan seperti sedang uji nyali. Kenapa kalian terlihat tegang? Mari kita makan. Ucap Maxime sambil memperhatikan semua orang yang ada di sana. Mereka semua sepertinya sudah kenyang dengan menelan selaiva mereka masing-masing, sehingga tak ada satu orang pun yang berani menyentuh seluruh makanan yang tersedia di atas meja makan. Iya, Tuan. Pak Nurdin selaku kepala sekolah di sana, dia berusaha untuk terlihat rileks. Dia pun segera melanjutkan makannya kembali, walaupun tangannya terlihat sedikit gemetaran. Semua guru dan para anggota OSIS pun serentak ikut melanjutkan makan malamnya kembali. Terlihat Alvin beberapa kali menghela nafas, mungkin karena dia sangat dibuat kesal dengan kehadiran Maxime yang tiba-tiba saja datang ke sekolah. Sangat mengacaukan rencananya. Sedangkan Rahel, dia dibuat serba salah. Mungkin karena dia merasa pergerakannya sedang diamati oleh Maxime. Sedari tadi pria itu terus saja memandanginya dengan tatapan kesal, seakan-akan ingin memakannya. Si Kuyang kenapa? Apa aku sudah melakukan kesalahan? Padahal sebelum berangkat ke sekolah, aku udah mengerjakan semua tugasku. Gumam hati Rahel. Rahel dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba meletakkan sepotong daging ayam ke piringnya. Aku gak suka daging ayam. Jatahku buat kamu aja, Rahel. Ucap Vero, salah anggota OSIS yang naksir kepada Rahel. Kebetulan Vero duduk di samping Rahel. Oh, makasih, Vero. Ucap Rahel. Sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Maxime dan Alvin. Maxime walaupun suaminya Rahel, tapi tidak boleh ada satu orang pun yang tahu bahwa mereka sudah menikah. Sehingga Maxime tidak mungkin bisa secara terang-terangan memberikan perhatiannya kepada Rahel. Begitu pula dengan Alvin, dia adalah seorang guru. Dia tidak mungkin secara terang-terangan memberikan perhatiannya kepada Rahel di depan semua orang, terutama di lingkungan sekolah. Kedua pria dewasa itu semakin dibuat kebakaran jenggot ketika para anggota OSIS yang ada di sana menggoda Rahel dan Vero. Mungkin karena selama ini Vero sangat terang-terangan sekali memperlihatkan rasa sukanya kepada Rahel. Cie, goda semua anggota OSIS kepada Rahel dan Vero. Membuat Vero tersipu malu, sedangkan Rahel sudah terbiasa digoda seperti itu. Pak Nurdin pun segera berdeham. Mungkin untuk mengingatkan semua muridnya yang ada di sana tentang kehadiran sang pemilik sekolah. Cepat lanjutkan makannya, anak-anak. Suruh Pak Nurdin. Acara makan malam pun telah selesai. Mungkin karena Alvin telah dibuat kesal dengan kehadiran Maxime,
dia memutuskan untuk pulang lebih awal. Rencananya telah dibuat gagal total oleh Maxime. Sebenarnya Maxime juga ingin terburu-buru pulang, mengingat semua anak-anak OSIS sudah meninggalkan sekolah. Tapi dia belum bisa pulang karena Pak Nurdin malah terus saja mengajaknya berbicara. Pokoknya saya akan berusaha untuk menjadi kepala sekolah yang baik, Tuan. Jika seandainya pekerjaan saya membuat Tuan Maxime kecewa, saya siap untuk dipecat. Saya juga. Maxime memotong perkataan Pak Nurdin. Iya, iya. Saya percaya Pak Nurdin pasti bisa menjadi kepala sekolah yang baik untuk SMA Pelita. Sekarang sudah malam, saya harus pulang. Sebenarnya Pak Nurdin masih ingin bicara panjang lebar dengan Maxime. Kapan lagi dia bisa bertemu dengan sang pemilik sekolah itu, mengingat Maxime adalah seseorang yang sulit untuk ditemui. Baiklah, kalau begitu hati-hati di jalan, Tuan. Maxime menganggukkan kepalanya. Dia segera pergi ke parkiran mobil dan masuk ke dalam mobilnya. Sedari tadi Maxime mencoba untuk mencari keberadaan Rachel dengan menyusuri jalan raya, tapi dia tidak menemukan keberadaan gadis itu. Seakan Rachel memiliki jurus Sunshin no Jutsu. Cepat sekali menghilangnya. Sehingga akhirnya Maxime menemukan keberadaan Rachel yang baru saja turun dari bus, tepat di depan gerbang mansion. Sebenarnya banyak murid laki-laki yang menawarkan tumpangan kepadanya. Tapi Rachel menolak. Maxime pun menghentikan mobilnya tak jauh dari belakang bus. Dia menghela nafas dengan kasar ketika melihat Rachel yang baru turun dari bus sambil membawa paper bag yang berukuran besar. Sepertinya di dalam paper bag tersebut terdapat banyak hadiah yang pemberian daripada fansnya. Seharusnya dia belajar dengan benar. Bukan malah tebar pesona. Gerutu Maxime dengan nada kesal.